Selamat sore, Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya, Iki Nahak, mengudara di salah satu grup politik, yaitu Kota Ketik pada sore hari ini. Pada sore hari ini, saya akan berbicara terkait dengan perusahaan outsourcing yang bekerja pada Rumah Sakit Monsinyur Gabriel Manek RSUD Atambua. Yang kedua, saya akan berbicara terkait dengan titipan dari masyarakat dari kaki Gunung Lakaan untuk menyebutkan salah satu ayam jago mereka yang akan juga siap untuk diadu pada perhelatan Pilkada 2024 mendatang. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, saya kenapa saya harus berbicara terkait dengan perusahaan outsourcing ini, karena sampai detik ini belum ada tanda-tanda kejelasan. Kenapa saya katakan begitu? Terkait dengan teman-teman yang bekerja pada RSUD Monsinyur Gabriel Manek Atambua, yaitu tenaga cleaning service yang diberhentikan secara sepihak, dan ada 3 orang security pun yang diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan outsourcing yang ada di Kabupaten Belu. Sampai detik ini belum ada tanda-tanda kejelasan. Ya, sini saya mau menyoroti, saya mau menyampaikan kepada publik ini bahwa tanggal akhir bulan Januari, dari Kepala Dinas Naker Trans waktu itu masih dijabat oleh Bapak Lawrence Kiknak, sudah mengeluarkan sebuah surat yang isinya itu dengan sebuah telaan bahwa menyimpulkan bahwa dua perusahaan ini dibekukan untuk sementara waktu karena belum mengantongi izin operasional. Yang menjadi pertanyaan saya sebagai masyarakat Kabupaten Belu, perusahaan ini apakah sampai hari ini, jangan sampai mereka ini masih beroperasi. Saya juga patut menduga jangan sampai pembayaran gaji ini juga masih melalui ini PT, sedangkan berdasarkan surat itu PT tersebut sudah harus dibekukan. Di sini menjadi satu catatan kritis, dan ini meminta perhatian daripada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Belu. Mari sama-sama kita menyuarakan ini, karena ini tidak bisa dibiarkan kalau yang seperti ini yang terjadi. Sampai hari ini teman-teman yang sudah diberhentikan ini mencari yang namanya sebuah keadilan. Tapi mereka tetap ada raut pejuang yang tidak pantang menyerah. Di situ ada Ibu Vin Belebau yang sebagai leader bagi teman-teman, ada Bapak Mario, ada Hugo dan yang lain-lain, dan Mary yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mereka tetap akan memperjuangkan ini sampai dimanapun. Saya tetap salut dan tetap harus berjuang, karena ini menyangkut sebuah hal, menyangkut sebuah keadilan, menyangkut hak, agar ini menjadi pelajaran buat kita semua. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau memang perusahaan ini sudah dibekukan oleh pemerintah daerah, mestinya perusahaan ini tidak lagi beroperasional, tidak lagi dapat mengoperasikan. APH sudah harus bekerja. Saya sampaikan kepada Naiteo, ketika saya live habis begini, pasti saya sendiri yang akan pimpin langsung pergerakan ini. Dan saya lempar ke forum ini dan meminta dukungan moral, dukungan dari masyarakat Kabupaten Belu. Ini tidak bisa kita biarkan. Ini menyangkut hak orang lain. Yang salah kita harus benarkan, jangan yang benar harus kita salahkan. Sudah saatnya kita tunjukkan kepada daerah ini, kita ini orang pribumi, lahir dan besar adik-adik kita tanam di sini. Segala sesuatu hal yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil tidak ada toleran. Mau siapapun dia tidak peduli. Memangnya di sini ini kita hidup di daerah yang merdeka.
negara hukum. Mau ancam-ancam itu pergi di Papua sana, pokok ancam di sana. Di Atumbo jangan. Yang saya katakan, saya Vicky Nakin asli dari kaki Gunung Lakaan, sama saya pun keluarga di sini tidak sampai 1 RT. Jadi jangan stop bilang mau ancam-ancam. Tapi berdiri untuk kepentingan orang kecil, saya berdiri garis depan. Mau kau siapa saya tidak peduli, kau siapa di sini. Saya tidak peduli. Yang saya peduli bagaimana hak masyarakat kecil ini harus tetap saya suarakan. Sudah memberikan orang gaji tidak sesuai dengan standar UMR. Makanya RDP kali lalu di ruang ketua DPRD Kabupaten Belu itu, biar cukup saya simpan dalil seperti apa yang sudah dimainkan dalam situ. Ini yang mau kami kejar nanti. Dalam waktu dekat ini kami akan rapatkan barisan. Mudah-mudahan cuaca mendukung. Pasti akan kami gas sampai tuntas. Target saya akan berteriak depan Polres Belu untuk meminta kejelasan secara hukum terkait laporan daripada teman-teman. Karena celah hukum juga kami melihat ada celah hukum di sini. PT saja belum mengantungi izin operasional, kok bisa dia mengklaim? Dan sistem perjanjian kontrak kerja seperti apa PKS? Maka di sini kami mempertanyakan eksistensi dan konsistensi daripada RSUD Monsignor Gabriel Manik Atambo. Surat pembukuan sudah keluar. Ini maka saya sampaikan kepada forum ini melalui grup politik Kota Ketik ini. Saya meminta dukungan moral dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Kita cinta dengan daerah ini, mari kita sama-sama kita bersuara. Dan kita kawal kasus ini menjadi tuntas dan terang benderang. Kalau kita diam dan kita terus diam dalam sebuah ketakutan, tidak memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan hak orang kecil, maka tamatlah sudah daerah ini. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik. Saya waktu baca ambil ini fakta-fakta yang terjadi di Gabriel Manik, Rumah Sakit Gabriel Manik, yang dimana saya lihat gaji honor per bulan sebesar 1.600.000 ini untuk cleaning service, dipotong 100.000 untuk BPJS sehingga yang diterima cuma 1.500.000. Dan anehnya awalnya dipotong 3 bulan, yaitu Januari sampai Maret. Lalu bulan April sampai September tidak dipotong, sementara bulan Oktober sampai Desember itu dipotong. Maka di sini ada indikasi ini. Saya patut menduga orang-orang di rumah sakit atau orang-orang ini merasa diri terlalu hebat orang-orang. Cuma satu dia punya kekuatan. Rakyat bersatu, selesai. Gelap pun kita bisa jadikan terang. Saya tidak bicara kasih sayang. Kasih sayang itu hanya bagi mereka yang lagi masa puber. Stop bicara kasih sayang. Mau 14 Februari. Yang saya berbicara ini bagaimana keadilan yang berpihak kepada masyarakat kecil. Bagaimana sebuah surat yang dari pemerintah daerah Kabupaten melalui Nagar Trans yang membekukan 2 perusahaan ini. Sejauh ini sampai di mana? Kejelasan atau dari Dinas Kesehatan atau RSUD Monsignor Gabriel Manik itu, oleh direktur sudah menyampaikan di publik bahwa perusahaan ini sudah dibekukan. Itu yang kami pertanyakan. Jangan sampai perusahaan ini masih membayar gaji atau security atau cleaning service masih melalui perusahaan. Maka patut kami pertanyakan, kami minta APH untuk masuk dan selidiki. Kakak itu hari surat dengan DPRD dongka, tidak, kalau sudah mereka pun tanggapan bagaimana?
Nanti kalau saya jelaskan buat adik, dia punya cerita panjang. Nanti adik, nanti kapan kita pertemuan, kita diskusi, kita mantapkan semua, sambil kita kumpul bukti-bukti, maka suara minor itu akan kita teriakkan lagi di kabupaten ini. Dan kali ini target kita teriak depan Polres Belu, Kejaksaan Negeri Atambua, dan pengadilan. Saya sendiri akan pimpin langsung. Seperti kita buat. Kasihan. Sangat disayangkan. Kami hanya mau tanya. Dan kami berpikir bahwa pemerintahan hari ini dengan slogan perubahan itu berpihak kepada, berdiri di atas kepentingan masyarakat kecil. Jika masyarakat mengeluh atas sebuah ketidakadilan, mestinya pemerintah daerah itu dia peka. Dan dia turun dan dia cek langsung fakta di lapangan. Secara pribadi saya mengakui bahwa pemimpin perubahan hari ini, Bupati Belu ini, bagi saya sosoknya orang yang baik. Ini menurut saya. Saya harus akui. Hanya mungkin di sini juga saya berpikir, saya menduga, di balik kebaikan beliau ini, mungkin ada orang-orang sesat yang memberikan masukan-masukan secara sesat. Ini dugaan saya sebagai masyarakat. Oleh karena itu hari ini dari live saya menyampaikan kepada pemerintah daerah, kalau bisa tolong ini ditelusuri secara baik-baik. Apakah surat dari pemerintah daerah hari ini melalui Naker Trans yang untuk membekukan 2 perusahaan yang belum punya izin operasional ini, apakah sudah ditanggapi secara serius dan sudah dijalankan? Ini yang ingin kami pertanyakan. Saya mau sampaikan kepada publik ini, kepada daerah ini, tanah yang diwariskan oleh para leluhur kita yang ada di sini. Saya hanya mau menyampaikan, cukup sudah bermain-main dengan orang kecil, orang yang tertindas dan tidak berdaya. Yang mereka punya kekuatan adalah air mata dan doa. Hati-hati ketika mereka berdoa menggunakan air mata. Karma itu dia berjalan pelan tapi dia pasti. Saya mau menyampaikan kepada itu. Stop buat masyarakat itu susah dengan segala kesedihan mereka. Mereka tidak pernah menuntut hal lebih. Mereka hanya menuntut hak mereka. Memanusiakan mereka. Itu yang mereka minta. Bagaimanapun mereka juga sama ciptaan Tuhan. Yang sama di mata Tuhan. Kalau hari ini mereka menangis, mereka berteriak dari satu pintu ke pintu yang lain untuk meminta sebuah keadilan. Di mana nurani hari ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu? Bapak Ibu pencinta guru politik Kota Ketik. Jika kita sayang dengan daerah kita, mari kita bersuara. Mari kita dukung saudara-saudari kita yang memperjuangkan hak mereka. Mereka tidak punya siapa-siapa. Mereka tidak bisa beli orang besar. Mereka tidak bisa menyewa penasihat hukum. Mereka tidak bisa beli hukum. Karena keterbatasan. Tapi mereka punya saudara. Mereka punya orang-orang. Mereka punya keluarga. Kita sebagai bagian daripada elemen ini yang peduli terhadap sesama kita. Mari kita tunjukkan jati diri kita, mari kita menyuarakan segala bentuk ketidakadilan ini. Jadi saya mau sampaikan kepada Arik Dora dan saudara saya yang hari ini, saudara dan adik saya yang hari ini tetap konsistensi, menjaga idealisnya, yang sudah nampak, yaitu Ferdinandus Nayaki, Feros, tetaplah bersuara adik.
Kata-katamu yang keluar mungkin kadang membuat orang lain tersinggung, tapi orang yang tersinggung adalah orang-orang yang memiliki kepentingan. Teruslah berjuang, teruslah bersuara untuk meraih Belu. Kita akan bersama. Mau siapapun dia, kita hadapi dia. Yang kita takut apabila kita tidak mampu menyuarakan kepentingan orang kecil. Bapak Ibu, mungkin saya berbicara untuk outsourcing mungkin cukup sampai di sini. Saya pastikan kepada Naiteo, teman-teman, saudara-saudara sekalian yang ada dalam grup politik ini atau masyarakat Kabupaten Belu, kalau cuaca mendukung, saya Vicky Naking sendiri akan memimpin aksi demonstrasi terkait permasalahan outsourcing ini. Target saya lagi bukan di DPRD, tapi depan Polres Belu dan Kejaksaan Negeri Atembo untuk saya meminta APH untuk masuk dan proses secara hukum terkait dua perusahaan ini. Karena ini merugikan masyarakat. Biarlah aparat penegak hukum yang masuk untuk menyelidiki. Kami masyarakat, tugas kami mengawal. Saya berdiri sebagai aktivis Kabupaten Belu bersama Feros, Dora dan lain-lain. Kami akan kawal proses ini sampai menjadi terang benderang. Untuk bicara outsourcing, saya cukup sampai sini. Sedikit saya mau berbicara titipan dari masyarakat Lamaknen, dari kaki Gunung Lakaan. Sebelum saya menyampaikan ini, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian dari Lidak atau dari Naitimu dari mana. Jika ada dia punya ayam-ayam jago yang bertanding untuk 2024, silakan sampaikan kepada saya biar saya publikasikan kepada masyarakat Kabupaten Belu. Karena ini grup politik, kita bicara politik, tidak menjadi masalah. Ini karena ada titipan dari kaki Gunung Lakaan, orang Merae, kebanyakan orang Bunak, orang-orang tua sekarang sudah mempersiapkan ayam jago mereka untuk disiapkan untuk menjadi wakil bupati 2024, yaitu sosok yang masih muda itu Bapak Yosep Bere, Kepala Kantor Sabandar dan Otoritas Pelabuhan Ende. Jadi banyak masyarakat Lamaknen, khususnya orang-orang kalangan orang Bunak sudah sering menyebutkan Bapak Yosep Bere ini, yang hari ini beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Sabandar dan Otoritas Pelabuhan Ende, akan siap bertarung pada perhelatan Pilkada 2024. Karena menurut masyarakat ini kami punya ayam jago, walaupun masih muda, tapi beliau senantiasa selalu berada bagi masyarakat, mengakar bagi masyarakat. Katanya masyarakat mengatakan bahwa beliau ini adalah orang yang baik, orang yang menghargai budaya, orang yang mengakui adat dan tradisi, orang yang selalu ada ketika masyarakat kecil itu membutuhkan pertolongan. Ini yang titipan dari masyarakat Lamaknen, orang bilang barennya segamal. Orang bilang begitu, artinya ini kami punya ayam jantan. Walaupun masih muda kami siap untuk kawinkan. Dan kami mempersiapkan karena masih muda mempersiapkan untuk menjadi calon wakil bupati 2024. Tapi saya tidak tahu apakah Bapak Yosep Bere, Kepala Kantor Sabandar ini sudah siap diri matang atau belum. Tapi ini titipan masyarakat. Kalau misalnya Bapak Yosep Bere ini menonton live saya mohon maaf karena ini titipan masyarakat. Saya juga tidak tahu karena masyarakat suruh saya menyampaikan tanpa saya ini mengkonfirmasi kepada Bapak Yosep Bere. Saya mohon maaf karena ini titipan orang tua dari kaki Gunung Lakaan dan beberapa orang muda. Jadi harus saya sampaikan. Kalau tidak nanti mereka bilang ini saya tidak menyampaikan keinginan masyarakat. Oh ya, kalau kami di Fatuna panggil AJ. Baik, ini Naiteo. Ini adalah titipan dari orang Bunak. Jadi orang Bunak juga sudah mempersiapkan. Saya tidak tahu ini apakah orang Bunak seluruhnya, tapi Yosep Bere ini alias AJ ini juga sudah diperbincangkan di kalangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat Bunak. Masyarakat Bunak bahwa ini kami pun ayam jago yang masih muda, tapi kami siap untuk pertarungan 2024. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik. Harapan saya membuka mata hati kita, pola pikir kita, bersama-sama kita bangun sebuah kekuatan untuk menyuarakan segala bentuk ketidakadilan hari ini terjadi di Kabupaten Belu. Sekali lagi saya sampaikan kepada publik ini,
bahwa semua yang saya sampaikan ini bukan karena saya perbedaan politik atau apapun. Bagi saya politik itu setiap 5 tahun sekali. Pada saat pemilihan pesta demokrasi, pilihan politik, perbedaan politik itu hal yang biasa. Karena itu sudah diatur dalam undang-undang sebagai negara demokrasi. Tapi membuat permusuhan terus-menerus itu bukan tipe saya. Jika kalau apa yang saya live ini selalu cenderung bicara terkait dengan sakit hati, minta maaf. Saya tidak pernah ambisi untuk menjadi apa-apa. Saya tidak ambisi menjadi kontraktor, pegawai, kepala dinas. Saya tidak pernah ambisi. Jadi yang mau saya sakit hati di mana? Saya sakit hati apabila program-program itu tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Itu saya sakit hati. Maka tugas saya untuk menyuarakan itu. Jadi apa yang saya live ini jangan selalu dipelintir bilang sakit hati. Ini bukan sakit hati. Kami tahu kami kalah. Kami kalah secara terhormat. Jangan kamu menang habis baru kamu sakit hati. Maka itu yang namanya celaka. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Beru. Selalu di akhir live saya menyampaikan. Cuaca akhir-akhir ini di Kabupaten Beru, hujan pun tak kunjung reda. Hujan berhenti. Mengakibatkan jalan-jalan di perkotaan itu banyak yang berlubang. Harapan saya Bapak Ibu saudara sekalian untuk berpergian menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 maupun roda 2. Pelan-pelan, sili lubang. Supaya jangan ngebut-ngebut, supaya kita menjaga keselamatan bersama. Dan harapan kita berdoa supaya pemerintah daerah memiliki dana yang lebih. Atau sudah ada uang supaya bisa ditambal. Ambil itu lubang-lubang yang ada di ini perkotaan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan kepada publik ini bermanfaat bagi kita semua. Dan harapan saya teruslah kita bersuara untuk nilai-nilai kebenaran dan keadilan di tanah perbatasan. Salam hormat dari saya buat semuanya, baik adik Dora, Naiteo, ini Ibu Yulita Kalimau dan yang lain yang belum saya sebut satu persatu. Tetap semangat, Tuhan memberkati keluarga kita semua.